Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adani Allah wa iyyakum minan-nar. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah Al-Hadithul Hadi wa Thamanun. Hadis yang ke-81. An-Nahyu an kasratis su'al. Larangan banyak bertanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku menyampaikan sebagaimana yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Dan jangan banyak bertanya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya tidak lain yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan banyak menyelisih nabi-nabinya. Fa idza nahaitukum an syai'in, maka jika aku melarang kalian dari suatu perkara, fastanibu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, dan jika aku perintah kalian dengan suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum,
maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Naam. Khanafatin a'udzakumullah. Dalam hadis ini ada pembahasan seputar masalah hukum bertanya dalam agama. Dalam agama Islam, hukum bertanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disyariatkan. Yang kedua dilarang. Jadi yang pertama itu masyru', syariatkan. Yang kedua mamnu', dilarang. Kapan disyariatkan bertanya? Disyariatkan bertanya apabila pertanyaannya itu ialah lil istirsyad. Istirsyad, minta bimbingan. Atau istifsar. Istifsar artinya ialah minta penjelasan dari perkara yang tidak diketahui akan menjadi diketahui. Contoh, orang yang baru masuk Islam, dia bertanya, bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana takbirnya? Bagaimana rukuknya? Bagaimana i'tidalnya? Bagaimana sujudnya dan tetek bengek yang terkait dengan sholat? Maka ini masyru' disyariatkan. Karena tanpa bertanya semacam itu, seorang itu yang asalnya bodoh tetap bodoh, tidak bisa berkembang. Nah, itu namanya istirsyad, minta bimbingan. Atau istifsar, untuk minta penjelasan. Karena tidak tahu, maka butuh penjelasan supaya tahu. Barakallahu fikum. Seperti seorang santri bertanya kepada ustadznya, "Nah, apa perbedaan antara al-mubtada wal fa'il?" Dalam bahasa Arab, dalam pelajaran ilmu nahwu disebutkan masalah mubtada, disebutkan pula masalah fa'il. Karena sama-sama dibaca rafa. Naam. Kenapa satunya disebut mubtada, satunya disebut apa ini? Fa'il. Dia bertanya kepada ustadznya. Ya, minta penjelasan. Maka ini disyariatkan. Karena istifsar. Hal ini berdasarkan hadis yang hasan, yang juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu permasalahan? Fa inna ma shifa'ul ayyi as-su'al. Karena obat kebodohan, ketidaktahuan ialah as-su'al. Dengan cara apa ini? Bertanya. Nah, kalau diam saja, nggak tahu halal haram, nggak tahu bagaimana ibadah yang benar, ya selamanya dia menjadi muslim yang tidak apa ini, bermanfaat, tidak mutu, ya. Nah, yang memiliki kualitas yang rendah. Barakallahu fikum. Contohnya para sahabat, mereka dalam mengobati
ketidaktahuannya Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Itu bentuk pertanyaan, ya. Ini semuanya masuk. Atau ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang amalan yang bisa menyebabkan saya masuk surga. Semuanya ialah pertanyaan yang disyariatkan karena lil istirsyad atau istifsar, untuk minta pembimbingan atau minta apa ini penjelasan. Barakallahu. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dilarang yang masuk dalam pembahasan hadis ini, di antaranya ialah al-as'ilah an asya' min umuril ghaib. Terlalu banyak bertanya tentang perkara gaib melebihi informasi yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan bahwasanya di akhirat nanti itu ada pasar surga. Surga itu adalah suqul fil jannah, ada pasar surga itu nanti, ya. Nah, sudah sampai di situ saja penjelasannya itu. Dia bertanya lagi, gimana pasarnya? Kayak pasar Turi? Apakah pusat grosir Surabaya? Berapa tingkatnya pasarnya? Nah, terus apa jualannya? Dagangannya macam-macam. Wah, ini semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Termasukkah satu soal yang membenuk yang terlarang. Kenapa? Yang ditanya itu nggak ngerti jawabannya. Kalaupun dia menjawab, bisa ngawur, bisa berkata tanpa ilmu. Sementara yang bertanya, itu kurang kerjaan. Sudah tahu itu perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh panca indera kecuali sebatas informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ngotot terus mendesak agar dijawab. Keras kepala. Nah, menjengkelkan, menyebalkan orang kayak gitu. Nah, barakallahu. Termasuk juga dalam bab pertanyaan yang dilarang, ialah al-umur allati afawwahu anha falam yuharrimha walam yujibha fas'alu sa'il anha waqta nuzulil wahyi wa tasyri'. Ini khusus di zaman para sahabat, yakni menanyakan perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah ada. Naam. Kemudian banyak pertanyaan yang dikhawatirkan yang asalnya boleh jadi apa ini? Haram. Yang asalnya sunnah menjadi apa ini? Wajib. Ini khusus ketika turunnya wahyu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini enggak mungkin terjadi pada zaman kita karena wahyu telah terputus. Islam telah sempurna. Yang wajib tetap wajib, tidak kemudian turun pangkat menjadi sunnah. Yang haram tetap haram, tidak kemudian menjadi halal. Tapi ketika wahyu itu turun, kan tidak langsung 30 juz Al-Quran. Sunnah Rasulullah kan tidak langsung disebutkan semuanya oleh beliau. Turunnya kan sedikit demi sedikit. Maka pada saat itu ada larangan untuk banyak bertanya tentang perkara yang belum disyariatkan atau belum ada nasnya. Dikhawatirkan nanti akan turun wahyu yang mewajibkan, yang sebetulnya enggak wajib, yang mengharamkan asalnya sesuatu yang tidak apa ini haram, gara-gara terlalu banyak ditanya. Nah,
Barakallahu. Itulah yang dimaksud dalam suratul Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yakni para sahabat khususnya ketika turunnya wahyu, la tas'alu an asya'a. Janganlah kalian terlalu banyak bertanya tentang perkara-perkara. In tubdalakum tasukum, kalau dijelaskan jawabannya akan menyebabkan kalian mendapat kejelekan. Nah, dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, a'zamul muslimina jurma, muslim yang paling besar dosanya, man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Yani orang yang bertanya tentang sesuatu yang asalnya tidak haram, kemudian jadi haram gara-gara dia banyak bertanya. Terus turun wahyu jadi haram. Maka yang kerok tadi itu, orang yang menjadi biang keroknya tadi itu termasuk a'zamul muslimina jurma, muslim yang paling besar dosanya. Tapi kalau zaman kita sekarang ini, untuk yang ini nggak bisa terjadi karena wahyu sudah ini putus, ya. Nah, kemudian termasuk dalam bab pertanyaan yang dilarang ialah su'alut ta'annud wal ughlutat. Yani bertanya ta'annutan dalam rangka ya menjatuhkan orang yang ditanya, keras kepala, ya, semata-mata ingin menjatuhkan orang yang ditanya, dan juga menanyakan permasalahan ughluthah, permasalahan rumit yang para ulama saja sering salah dalam menyimpulkannya. Nah, begitu. Tidak ada masalah-masalah yang sifatnya daqiqah, samar, rumit, butuh pembahasan yang mendalam, butuh pakar dalam bidangnya. Itu pun mereka sering salah dalam menyimpulkan. Tapi kita yang ilmunya pas-pasan suka menanyakan hal-hal semacam itu termasuk dilarang. Dikarenakan nanti yang menjawab bisa salah jawabnya. Nah, disebabkan pertanyaan kita yang terlalu memojokkan, yang terlalu memaksa untuk dijawab. Termasuk pula yang dilarang ialah as-su'al 'anil umuri at-tafifah ghairul muhimmah. Menanyakan permasalahan-permasalahan yang tidak penting, yang tidak punya faidah. Iseng-iseng saja. Nah, bahasanya seputar masalah agama, bukan masalah dunia, tapi masalah agama. Tapi dia itu menanyakan hal-hal yang sebetulnya itu kurang penting, kurang faidah. Nah, meninggalkan pertanyaan yang lebih penting lainnya. Ini juga dilarang, karena kan termasuk untuk menyia-nyiakan waktu dengan pertanyaan tadi. Kemudian termasuk juga pertanyaan yang dilarang. Ialah as-su'al an kaifiyati sifatil bari. Menanyakan tentang kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya kan? Dijelaskan apa adanya. Dan tangannya Allah tidak sama dengan tangan hambanya. Sudah titik. Diyakini. Dia kemudian bertanya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa beratnya, bagaimana wujud bentuknya, dan sebagainya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Nah, sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh seseorang yang memang seperti itu modelnya, ya, sudah dijelaskan,
kemudian dia tanya tentang permasalahan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, tentang masalah istiwa. Kaifiyatul istiwa, ya, kaifat istiwa. Bagaimana gaya Rasulullah ketika istiwa itu? Malik langsung marah karena dia telah melakukan pelanggaran apa ini? Syariat. Menanyakan kaifiyah sifat-sifat Allah yang itu termasuk perkara yang samar dan ghaib. Maka beliau mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Ini bersemayam. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana bentuk semayamnya Allah, gayanya, itu enggak ada yang tahu. Wal imanu bi wajib. Mengimani Allah itu beristiwa di atas arsy itu wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Menanyakan tentang kaifiyah istiwa Allah termasuk pertanyaan yang bid'ah. Ini melanggar. Karena terdapat larangan memperbanyak pertanyaan tentang masalah itu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang faedah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dalam syariat, meninggalkan larangan itu harus totalitas. Tidak boleh setahap demi setahap. Harus totalitas. Langsung. Nah, bukan sesuai dengan kemampuan. Tapi harus tinggalkan tanpa tersisa. Seperti orang kalau sudah tahu khamar itu haram, maka dia harus langsung menghentikan minum khamar. Jangan kemudian, ya semampu saya lah. Saya hanya mampu meninggalkan ya minum khamar 1 kat. Gitu. Nah, biasanya 1 hari 2 kat. Saya sudah meninggalkan 1 kat. Tinggal 1 kat, saya tidak bisa lebih dari itu. Kan semampunya. Enggak bisa. Larangan itu harus ditinggalkan semuanya. Nah, dia biasanya makan daging babi 1 hari 1 kilo. Ketika tahu babi itu diharamkan, tak boleh kemudian dia bilang, ya saya tinggalkan daging babi sedikit demi sedikit. Hari pertama, nah, saya kurangi 1 on. Hari kedua saya kurangi 2 ons. Hari ketiga saya kurangi 3 ons. Dan seterusnya. Sampai pada akhirnya 1 hari dia makan babi 1 on. Ketika disuruh meninggalkan, dia mengatakan, saya sudah tidak sanggup lagi. Sudah terakhir final. Saya tidak bisa lepas dari daging babi yang 1 on. Itu tidak boleh. Harus ditinggalkan semuanya. Kayak orang yang tahu hukum rokok itu haram, ya, sudah tahu rokok itu hukumnya haram. Nah, 1 hari biasanya dia 1 dos, katanya bertahap, ya kita tridge, tahap. Hari pertama dikurangi, ya 1 pak. Hari kedua 2 pak, hari ketiga 3 pak, sampai seterusnya tinggal 1 pak. Dia enggak meninggalkannya dengan alasan sudah tidak sanggup lagi meninggalkan sampai 1 pak ini. Ya, 1 pak ini sudah maksimal. Saya harus menghisap 1 pak sehari. Kalau tidak mati saya. Enggak boleh. Tinggalkan juga 1 pak. Naam. Karena itu larangan. Bagaimana kalau mati? Enggak masalah. Mati dalam rangka meninggalkan larangan. Husnul khatimah insyaallah. Barakallahu fikum. Dan terbukti enggak mati. Ya, nah.
Kalaupun mati, bukan karena meninggalkan rokok, karena sudah terlalu banyak racun nikotin yang menyerang paru-parunya tadi itu, sehingga qadarullah ketika dia meninggalkan langsung kena itu paru-parunya. Bukan karena meninggalkan rokok, tapi karena sudah terlalu banyak racun nikotin yang mengidak di paru-parunya. Nah, saat ajalnya tiba, itu saat dia meninggalkan rokok itu memang ujian bagi orang yang meninggalkan rokok. Nah, dan juga ujian bagi para perokok, ya. Nah, mereka yang sudah jadi pecandu rokok bilang, salahmu sendiri meninggalkan rokok, ini akibatnya dia langsung mati. Coba seandainya dia masih tetap merokok, dia bisa bertahan hidup. Nah, yang menghidupkan dan mematikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akhirnya bilang, "Enggak masalah. Saya merokok walaupun saya tahu rokok itu membahayakan." Nah, hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala, kan bukan tangan rokok. Paham? Saya tidak mengingkari hidup dan mati di tangan Allah, bukan tangan rokok, ya akhi. Tapi permasalahan agama Islam ini punya kaidah. Kalau sesuatu yang haram itu membahayakan dan harus ditinggalkan, menentukan hidup seseorang atau tidak. Nah, barakallahu, jadi tidak ada kaitannya dengan mati dan hidup meninggalkan rokok itu, tapi kaitannya dengan halal dan haram. Nah, gitu saja. Ada yang nggak mau meninggalkan karena yang dia tahu, waktunya mati ya mati, merokok nggak merokok mati ya mati. Nggak usah nakut-nakuti saya, kalau merokok nanti bisa mati. Dia, nah, saya siap mati. Ya, nah, itu jangan dikejar terus. Ya, sampaikan kepadanya. Halal dan haram itu tidak ada kaitannya dengan apa ini? Hidup dan mati. Tapi terkait dengan masalah haram menurut syariat atau halal. Ya, kalau haram ditinggalkan, baik terkait dengan hidup dan mati seseorang atau tidak. Barakallahu fikum. Kemudian dalam masalah perintah dalam syariat ini ada kebijaksanaan melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini termasuk kemudahan dalam Islam, ya. Kalau melaksanakan perintah dilaksanakan sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Salat harus berdiri. Kalau nggak berdiri tidak sah salatnya. Nah, gimana kalau orang ini sakit nggak mampu berdiri? Boleh sambil duduk. Nah, ya kan? Berarti semampunya. Jangan salah paham dengan arti semampunya. Semampunya bukan berarti sekedarnya. Kalau sekedarnya itu orang yang malas, ya hai kamu kok sholatnya bolong-bolong. Ya katanya kalau melaksanakan perintah itu semampu kita. Saya cuma mampu sholat maghrib sama isya tok. Itu salah besar. Orang itu namanya melaksanakan Islam ini sekedarnya, bukan semampunya dia. Tapi apa ini? Sekedarnya. Sesuai dengan kemampuan itu maksudnya ialah dilaksanakan secara maksimal. Kalau memang terpaksa tidak bisa melaksanakannya, maka ada keringanan dalam syariat. Barakallahu. Contoh yang lain apa? Selain salat. Puasa. Wajib kalau sudah bulan Ramadan tiba, wajib puasa, ya. Kalau enggak puasa dosa. Bagaimana kalau saya sakit, enggak kuat puasa? Nah, kalau begitu enggak apa-apa. Tapi puasanya besok di bulan yang lain kalau Anda sudah sehat. Itu namanya apa ini? Sesuai dengan kemampuan. Bukan sekedarnya. Puasa Ramadan misalkan 30 hari. Dia hanya melaksanakan 1 pekan saja dengan alasan semampunya. Itu salah. Itu berarti dia melaksanakan puasa Ramadan sekedarnya. Nah, seenak perutnya. Ini salah paham dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Termasuk menghadap kiblat wajib apa enggak? Wajib ya? Nah, bagi yang tahu arah kiblat wajib salat menghadap kiblat.
Dan bagaimana kalau seandainya dia tidak tahu mana arah kiblatnya, tanya sana tanya sini gak ada yang menjawab. Nah, kalau dia di daerah hutan ya, nah, entah sedang mendaki gunung atau sedang apa ya, nah, sedangkan sholat sudah harus dilaksanakan, kan tidak waktunya keluar ya, sudah habis waktunya, langsung dia sholat tidak menghadap kiblat karena nggak tahu ya, maka tidak dosa karena dia sudah berusaha semampunya. Barakallahu. Itu contoh. Termasuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak mampu dengan tangannya, ya dengan apa ini? Lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, ya dengan hatinya. Nah, itu termasuk dalam bab melaksanakan perintah sesuai dengan apa ini? Kemampuan hamba. Barakallahu. Kemudian faidah yang harus kita catat bahwa semua perintah dan larangan dalam Islam sudah dipertimbangkan masak-masak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melebihi batas kemampuan hamba. Enggak ada yang melebihi batas kemampuan hamba. Semuanya sudah standar kemampuan hamba. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak ada yang memberatkan. Nah, kalau ada orang yang malas, ya itu jangan dilihat malasnya. Orang yang malas itu, nah sedikit saja berat. Ya, waduh saya berat sholat 5 waktu, jangan lama. Subuh saja, kalau seandainya cuma 1 rakaat, saya malas sholat itu. Berat. Nah itu bukan standarisasi umum ya. Nah, orang itu karena malas. Jadi rata-rata kalau kita betul-betul ihtimam dengan agama Islam ini akan merasakan kemudahan dalam Islam ya. Gak ada kewajiban syariat atau larangan syariat yang di luar batas kemampuan kita. Barakallahu. Termasuk umat Rasulullah ini kemampuannya memang pas-pasan ya. Fisiknya juga lemah-lemah. Maka syariat-syariatnya ringan-ringan, gampang-gampang. Nah, walhamdulillah. Tapi nilainya lebih baik daripada syariat sebelum kita yang berat. Di zaman Nabi Musa, sholatnya 50 kali sehari. Nah, orangnya kuat-kuat. Tapi umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 5 kali sehari. Tapi pahalanya lebih banyak daripada yang sholat 50 kali tadi itu. Nah, itu namanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemampuan hamba ya. Nah, barakallahu. Dan Islam ini sudah disesuaikan dengan standarisasi kemampuan hamba. Tidak ada yang memberati hamba. Kalau ada ajaran sampai membuat orang stres, gila, naam, karena berat melaksanakannya, perlu dicurigai. Jadi gila dan stresnya tadi karena amaliyah itu ya, bukan karena memang gangguan jiwa sendiri ya. Nah, maka perlu dicurigai ajaran tadi. Misalkan ada orang yang mengajarkan kepada pengikutnya zikir 1 hari itu wajib membaca la ilaha illallah 1 miliar. Kalau tidak masuk neraka. Makanya la ilaha illallah 1 miliar. Habis baca belum 1 miliar langsung mati atau langsung pingsan atau stres. Ya, nah. Berarti syariat membaca la ilaha illallah yang dikatakan wajib dibaca 1 miliar per hari itu pasti bukan dari Islam. Ya, karena melebihi kemampuan hamba. Ya, nah. Kadzalika. Barakallahu dan lain-lain. Kalau kita lihat
ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran yang menyimpang, pasti di dalamnya ada unsur hulu, yaitu melampaui batas dalam ajaran. Ya, kan ini membebani. Barakallahu. Qala rahimahullah al-haditsu tsani wa tsamanun. Hadis yang ke-82. Fadlu rahmah wa ruhamah. Keutamaan sifat rahmat, penyayang. Sifat kasih sayang. Dan keutamaan orang yang memiliki sifat kasih sayang. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhu Allah. Barang siapa yang tidak menaruh kasih sayang kepada orang lain, maka Allah tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah tentang keutamaan orang yang memiliki apa ini? Sifat kasih sayang, ya. Nah, karena akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contoh kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau kita menerapkan prinsip kasih sayang terhadap manusia, balasannya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya contoh al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sejenis dengan amalan hamba itu. Nah, tentunya lebih baik, cuma sejenis. Menyayangi orang tadi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya sifat penyayang yang dimiliki oleh seseorang. Ini ada dua tipe. Tipe A, ini tipe yang memang pembawaan dari lahir, lemah lembut, penyayang, kalem gitu ya. Nah, ini sejak lahir punya watak yang baik semacam itu. Nah, orangnya halus, lemah lembut, penyayang sama orang, ya. Nah, barakallahu, perhatian sama orang, ya. Memang dari lahir punya watak seperti itu, kepribadian semacam itu. Maka orang semacam ini termasuk mendapat karunia yang besar dari Allah dan harus disyukuri dengan cara menjaga watak yang baik tadi itu, sifat yang baik itu. Nah, barakallahu. Dan jangan kemudian dihilangkan, dimusnahkan. Oh, sudah lemah lembut, dididik menjadi militer, keras. Nah, naam, jangan. Itu sudah watak yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam itu kalau diberi pelajaran tentang akhlak dalam Islam, mudah mengamalkannya. Kalau bicara sama orang tua yang halus ya, oh, gampang, bagi mereka gampang, biasa halus. Kalau sama tetangga yang sopan, ya sudah biasa sopan sama tetangga. Dia tinggal belajar akhlak dalam Islam itu untuk memperkuat dalil-dalilnya itu. Semakin mantap amalnya, ya kan? Tapi yang tipe B, nah ini butuh perjuangan. Sifat penyayang hasil usaha, latihan. Ya. Jadi dari lahir dia itu punya watak kasar, keras, ngomongnya itu kasar sekali.
wataknya keras sekali, suka bentak, ya, naam dan sebagainya, maka orang yang punya watak dasar semacam ini, supaya mendapat keutamaan hadis ini, yakni bisa sayang sama orang dan disayang sama Allah, maka dia harus banyak latihan agar menjadi orang yang memiliki sifat penyayang. Kadar menjadi orang yang lemah lembut, omongannya sopan, yang baik, kasih dalil masalah akhlak, kasih contoh-contoh yang baik. Ini butuh perjuangan yang panjang. Dan kalau berhasil lulus dalam latihan, dia itu butuh keistiqomahan yang lebih dibandingkan yang tipe A. Karena kemungkinan kambuh di tengah jalan. Kan banyak yang anak itu asalnya riya, kasar, ya, bimbing dengan pendidikan Islami, dicontohi sifat-sifat yang baik, ya, lingkungannya baik. Oh, sekarang kamu kok sopan, Masya Allah, senang sekali orang tuanya, ya. Nah, asalnya dulu ketika manggil orang tuanya itu, wah, galak sekali, ya. Nah, nyet monyet, Pak monyet, minta uang. Orang tuanya begitu kan. Setelah belajar agama, diajari akhlak yang baik, sopan santun, alhamdulillah dia terlatih. Pulang dia, Abi, assalamualaikum. Aku pengen uang beli jajan. Oh, abinya mendengar bahasa yang halus dan sopan itu langsung mungkin meneteskan air mata, ya. Nah, nggak cuma 500 rupiah uang yang dikasihkan, nah 5 juta bisa itu. Tetapi kalau nggak dijaga hasil latihannya ini, waduh, bisa kumat ini, ya. Nah, nggak dijaga, lingkungannya ganti lagi yang baru, teman-temannya pada liar semuanya, ya udah. Amburadul lagi, pulang-pulang lagi, nggak bilang Abi, assalamualaikum enggak, naam, Pak monyet, oh monyet lagi, naam, wah, oleh sebab itu yang kedua ini perlu adanya latihan kesungguhan dan keistiqomahan, ya, supaya bisa juga mendapatkan keutamaan, memiliki sifat penyayang dan menjadi orang yang penyayang. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullah al-hadits tsalits wa thamanun. Hadis yang ke-83. Nah. Fadlu silaturahim. Keutamaan silaturahmi. Silah itu artinya hubungan. Rahim artinya ialah yang memiliki nasab yang sama. Dari kata rahim, ya, masih ada hubungan darah. Silaturahmi itu adalah menyambung hubungan dengan keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Ya, nah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya oleh Allah atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia melakukan silaturahmi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. 6. Hadis ini diartikan apa adanya. Tentang keutamaan silaturahmi itu
banyak rezeki dan memperpanjang usia. Nah, dan itu tidak bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah takdirkan siapa yang silaturahmi, rezekinya akan ditambah sekian, umurnya akan ditambah sekian. Kalau tidak silaturahmi, maka umurnya sekian, rezekinya sekian. Sudah ditentukan semua. Ya, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman krisis ekonomi global semacam ini, ya, nah, banyak yang gulung tikar, pengusaha-pengusaha, nah, ulaannya di zaman-zaman barang naik, dijual, ternyata di zaman-zaman jeblok semua harganya, nah, angkrut ya, nah, ulahnya 50, sekarang harganya cuma 30, nah, sudah rugi 2 kali, ya, nah, barakallahu, maka cocok saat-saat seperti ini khususnya untuk memperbanyak apa ini? Silaturahmi. Kalau kalian jualan, ya, kok lama lakunya, mungkin kurang silaturahminya. Ya, nah, mungkin, saya bilang mungkin, nggak bilang pasti ya kan? Mungkin, karena memang ada kemungkinan untuk itu, ya. Coba kalau sepi jualannya, ya, wah, daripada nunggu penjual kunjung datang, nah, dah tutup saja dulu sementara, ya, tak silaturahmi ke fulan, keluarga saya itu, ya, dengan membawa sebagian barang dagangannya, ya, nah. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana kabarnya? Baik. Dari mana ini? Ya itu gelar dagangan itu ya. Daripada lama enggak ada pembeli datang, satu ambillah ke sini dia, hitung-hitung lama enggak ketemu. Oh, kamu jualan apa? Oh ya macam-macam. Ada madu, ada minyak wangi, ada herbal, macam-macam. Oh iya, saya kebetulan ini kena diabetes ini. Ada enggak? Wah, ini ya. Cocok ini. Ramuan Nabawi Extra Jos. Nah. Apa ini? Ah, sama keluarga. Enggak usah mahal-mahal lah. Ya, 100.000 saja. Kok murah sekali? Saya biasanya beli obat diabetes itu sampai ratusan ribu. Makanya saya bilang untuk keluarga. Dalam artinya 100.000, ya, naam. Yang ikhwan saja harga 50.000 sudah mencak-mencak begitu, ya, naam. Dari kabar kofikum hanya dibeli. Ingat, memang rezeki dari Allah dan itu termasuk dua dari silaturahmi. Saya minta nomor HP-mu ya. Kalau cocok saya langganan. Bisa jadi Allah menakdirkan cocok. Nah, jadi rutin ya. Nah, 1 bulan 5 kali belinya itu. Lumayan 500.000. Nah, ya kan? Barakallahu. Demikian. Khanafatina azakumullah. Termasuk sekarang ini banyak yang mati muda. Ya, banyak yang masih muda mati. Ya, nah, kemungkinan mereka itu sering meninggalkan silaturahmi, sering kumpul-kumpul sama teman-temannya di jalan-jalan. Nah, barakallahu. Ketemu sama teman, masya Allah berjam-jam, silaturahmi itu berat sekali. Nah, coba dalam mengantisipasi mati terlalu dini itu. Saya tahu, ya yakin kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan silaturahmi bisa memperpanjang hidup dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak merubah takdir Allah. Karena kalau kita menyambut silaturahmi umurnya sekian. Kalau ternyata tidak menyambut silaturahmi ya umurnya ya sekian. Ditentukan semuanya oleh Allah. Nah, banyak-banyak silaturahmi ya, biar barokah dan lama hidupnya dalam kebaikan tentunya. Barakallahu fikum. Nah,
Paham ya? Nah, ini faedah hadis ini. Selanjutnya, al-haditsul rabi' wa tamanun. Hadis yang ke-84. Baik, barakallahu fikum. Satu hadis lagi. Biar cepat selesai khatam ya. Nah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dengan kecintaan yang mendalam, ya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Imam Bukhari wa Muslim. Kalau yang dicintai adalah orang-orang yang baik-baik, insya Allah dia akan berkumpul dengan orang yang baik-baik. Karena orang yang mencintai orang yang baik itu suka kebaikan. Dia mencintai orang yang jelek agamanya, maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang jelek agamanya. Karena dia dengan prinsip semacam itu sudah bari jelek prinsip agamanya. Satunya ahlus sunnah, satunya ahlul bid'ah. Kita disuruh milih. Nah, ma'ahlus sunnah atau ma'ahlul bid'ah. Kalau dia milih ahlus sunnah, berarti kan prinsipnya bagus dan benar. Dan akan terdorong untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena dia mencintai ahlus sunnah. Nah kalau dia justru mencintai ahlul bid'ah, berarti sudah pertama prinsipnya sudah salah, ya. Nah, dia akan mencintai melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana orang yang disenangi tadi itu. Nah, karena meniru orang yang dicintai sama yang mencintai itu meniru, ya, menuruti kemauannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu biasa meniru agama temannya yang disayanginya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang akan kalian jadikan sebagai teman. Jangan salah pilih, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Anas radhiyallahu taala anhu ketika mendengar sabda Rasulullah, al-mar'u ma'a man habbah, seorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, sangat senang sekali. Nah, sampai beliau mengatakan, ana uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum, dan saya berharap bisa berkumpul dengan mereka. Kan al-mar'u aman ahabba. Ya, nah, setelah kita mau berkumpul dengan orang yang kita cintai di neraka, atau kita berkumpul dengan orang yang kita cintai di surga, tergantung siapa yang kita cintai tadi, orang yang baik-baik atau tidak. Ya, nah, tidak semata-mata mencintai orang itu, tapi kita harus berusaha untuk beramal baik seperti orang yang kita cintai tadi itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini kesimpulan beberapa hadis yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas amalan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk tetap istiqamah di atas al-haq dan bisa melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.